Tersangka pembakaran FA adalah tersangka yang paling kiri sini. Lanjut. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini. Waktu tersangka membakar. Motif sopir bakar rumah Hakim Hamozaro Waru di Medan, curi emas 480 juta. Cara tersangka pembakaran rumah Hakim Hamozaro Waru berinisial FA yang terjadi pada 4 November 2025 di Jalan Pasar 2 Kompleks Taman Harapan Indah, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, Sumut, diungkap polisi. Merupakan mantan sopir dari Hakim Hamozaro, tersangka FA. Tersangka sempat rekam CCTV yang berada di sekitar kompleks perumahan pada pukul 10.07 WIB waktu CCTV, ungkap Kapolrestabes Medan, Kombes Jin Chalvijen Simanjuntak. Dalam rekaman CCTV yang diperlihatkan, FA tampak mengendarai sepeda motor sendirian. Lalu, dirinya sempat masuk ke sebuah gang yang langsung mengarah ke belakang rumah Hakim Hamozaro. Pantauan CCTV potensial suspek. Di sini pukul 10.07 WIB, masuk ke gang yang tembusnya pintu belakang tadi. Selama 7 menit, kata Chalvijen dalam konferensi pers di Polrestabes Medan, Jumat, 21 November 2025. Setelah itu, FA keluar dari gang dan berkeliling di sekitar perumahan untuk memantau situasi. Selanjutnya, pada pukul 10.15 WIB, dia langsung menuju ke pintu masuk perumahan. Namun, ketika masuk, ia mengurungkan niatnya dan memutar balik kembali ke lokasi awal dirinya terekam kamera CCTV karena adanya security atau satpam kompleks perumahan. Selama beberapa menit, langsung menuju ke pintu masuk perumahan. Tetapi, melihat ada penjaga di sana, sehingga dia memutar kembali, kata Chalvijen. FA lantas terlihat kembali ke gang yang mengarah ke belakang rumah Hakim Hamozaro. Kemudian, pada pukul 10.17 WIB, dia kembali terekam kamera CCTV dan memacu sepeda motor yang dikendarainya ke arah pintu masuk perumahan. Akhirnya masuk ke pintu masuk perumahan pada pukul 10.17 WIB, ujar Chalvijen. Selanjutnya, tersangka terlihat kembali di kamera CCTV pada pukul 10.32 WIB memacu sepeda motor yang dikendarainya untuk kabur. Bahkan, dia sempat hampir menabrak mobil pick-up yang keluar dari gang. Chalvijen lantas menyebut, tersangka diduga membakar rumah Hakim Hamozaro dalam waktu 15 menit. Sehingga potensial suspek masuk ke perumahan pukul 10.17 WIB dan keluar pukul 10.32 waktu Indonesia Barat. Sehingga penyidik mampu mengecilkan waktu dugaan kebakaran selama 15 menit. Jadi 15 menit itulah yang krusial di mana tersangka melakukan pembakaran. Jelasnya. Demi memastikan durasi pembakaran tersebut, lantas penyidik melakukan reka ulang dengan menyuruh FA untuk mempraktikannya. Dalam video reka ulang yang diperlihatkan, rumah Hamozaro diganti dengan sebuah lemari. Lalu, lemari itu pun terbakar habis dalam waktu 12 menit. Chalvijen mengatakan, motif FA membakar rumah Hakim Hamozaro karena sakit hati akibat perilaku korban saat dia masih bekerja sebagai sopir pribadinya. Motifnya sakit hati dan dendam terhadap korban, ujarnya. Persiapan tersangka sebelum bakar rumah Hakim Hamozaro. Chalvijen turut menjelaskan timeline terkait persiapan FA sebelum melakukan pembakaran terhadap kediaman Hakim Hamozaro. Mulanya, FA berkomunikasi dengan tersangka lain bernama Simamorang untuk merampok di rumah Hakim Hamozaro. Lalu, dirinya juga berencana akan membakar rumah Hamozaro. Komunikasi itu terjadi 5 hari sebelum pembakaran dilakukan. FA merencanakan membakar rumah Hakim dengan mengatakan kepada Simamorang yang itu menjadi tersangka 2 nantinya. Mau aku rampok bos itu dan kubakar rumahnya, kata Chalvijen menirukan perkataan FA. Jadi tanggal 30 Oktober pukul 10 WIB, sudah ada perencanaan dari tersangka pembakaran FA, sambungnya. Sebelum melakukan pembakaran, FA pergi dari rumahnya pada 4 November 2025 pukul 7 WIB untuk membeli bahan bakar minyak, BBM, jenis Pertalite di sebuah Pertamini. Kemudian, FA berangkat ke Pengadilan Negeri, PN, Medan dan menemui seorang security berinisial DP untuk menanyakan keberadaan Hamozaro. Jadi tersangka memantau keberadaan Pak Hakim di mana, jelas Chalvijen. Lalu, pada pukul 9.30 WIB, FA pergi menuju ke kompleks perumahan yang menjadi lokasi kediaman Hamozaro. FA tiba di kompleks perumahan tersebut pukul 10.07 WIB, dan melakukan pemantauan dan berujung melakukan pembakaran rumah Hamozaro pada pukul 10.17 waktu Indonesia Barat. Apa yang dilakukan tersangka usai bakar rumah Hamozaro? Chalvijen mengatakan,
FA langsung menuju toko emas bernama Barus setelah pembakaran untuk menjual perhiasan hasil mencuri dari kediaman Hamozaro. Perhiasan itu, sambungnya, dijual FA dengan harga 25 juta rupiah. Menjual perhiasan hasil curian tanpa surat senilai 25 juta rupiah, berhasil dijual, jelasnya. Kemudian, FA menghubungi tersangka 2 yakni Simamorang untuk bertemu sembari menanyakan kondisi sekitar dari kediaman korban. Saat bertemu, FA memberikan jatah untuk Simamorang senilai 5 juta rupiah dari hasil penjualan perhiasan milik korban. FA memberikan uang jajan sebanyak 5 juta rupiah untuk tutup mulut kepada Simamorang, kata Chalvijen. Pada 5 November 2025, FA kembali menjual perhiasan hasil curiannya bersama Simamorang di sebuah toko emas di Jalan Simpang Limun, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. Hasil penjualannya sebanyak 35 juta rupiah dan memberikan kepada tersangka 2, Simamorang, 10 juta rupiah, jelasnya. 3 hari kemudian, FA lagi-lagi menjual perhiasan milik Hamozaro di toko emas Barus dan memperoleh uang sebesar 65 juta rupiah. Uang hasil penjualan perhiasan curian itu dipakai FA untuk membeli sepeda motor seharga 9,2 juta rupiah. Kemudian 10 November tersangka 1 bersama tersangka 3, HS, menjual perhiasan yang dicuri ke toko emas Munte tanpa surat juga, ujar Chalvijen. Chalvijen mengatakan, FA kembali menjual perhiasan curiannya dan memperoleh uang sebesar 280 juta rupiah pada 11 November 2025. 2 hari berselang, FA bertemu kembali dengan Simamorang dan menyerahkan uang 10 juta rupiah sembari bertanya terkait kondisi di sekitaran kediaman Hamozaro. Ternyata, kata Chalvijen, Simamorang memiliki kedekatan dengan Hamozaro dan beberapa kali menanyakan kondisi rumahnya. Adapun sosok yang pertama kali ditangkap adalah FA pada Jumat, 14 November 2025. Saat penangkapan, polisi turut menyita barang bukti berupa sepeda motor, cincin, uang sebesar 200 juta rupiah, dan buku rekening yang digunakan untuk menampung uang hasil penjualan perhiasan. Lalu, dilanjutkan dengan penangkapan terhadap Simamorang, HS, dan pemilik toko emas Barus. Alasan pemilik toko emas menjadi tersangka karena dianggap sebagai penadah dan tetap menerima perhiasan dari tersangka lain meski tidak disertai dokumen resmi. Begitu tersangka masuk, motor langsung diparkirkan persis di depan rumah. Dengan kepala motor menghadap pintu masuk komplek. Ada 2 pintu, satu pintu garasi dan satu pintu kecil. Tersangka yang dimaksud tersangka FA ini merupakan mantan supir korban. Saya ulangi, dia merupakan mantan supir korban yang sudah tidak bekerja lagi. Sehingga tersangka mengetahui selak-beluk yang ada di komplek dan yang ada di rumah. Selama 3 tahun terakhir dan bahkan lebih yang bersangkutan sudah kerja. Tersangka masuk dan mengambil kunci di rak sepatu. Ada pintu masuk utama 2 jenis pintu. Yang di depan adalah pintu besi, yang di belakangnya adalah lapis kedua adalah pintu kayu. Fakta ditemukan pintu besi tidak dikunci, sehingga tersangka membuka pintu kayu dengan kunci rumah yang ditinggalkan oleh korban, istri korban di rak sepatu. Kemudian tersangka masuk pintu sliding, disinilah masuk ke area kamar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.